Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang di gereja dan di rumah. Shalom. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan September ini sudah ada serinya khotbah kita, yaitu seorang anak Tuhan bernama Nuh. Saudara, kita sering dengar yaitu Nabi Nuh, seorang yang terkenal di Perjanjian Lama. Kalau anak sekolah minggu kenal Nabi Nuh, itu tentang bahtera, saudara. Makanya kalau kita lihat gambar, ada kapal besar, ada hujan deras, ada air bah. Tapi di balik peristiwa itu, sepanjang bulan September ini, kita akan renungkan apa yang Nuh jalani, alami dengan Tuhan. Kita petik pelajarannya, kita bawa dalam hidup kita di saat ini. Saudara, di tengah dunia yang rusak dan penuh kejahatan, Nuh hidup di tengah dunia yang rusak, saudara. Tuhan bukan hanya melihat dosa. Jadi Bapak Ibu, kita kembali yuk ke kitab Kejadian. Di sana dikatakan semua orang berbuat dosa, dan Tuhan bukan hanya melihat dosa, bukan hanya siap untuk menghukum dosa, tapi Tuhan memberikan Nuh kasih karunia. Jadi sepanjang bulan September ini kita akan tema tentang God's grace, saudara. Kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia, saudara? Dalam kata yang lain, itu bicara soal kebaikan hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan, anugerah Tuhan, kebajikan Tuhan, semua yang baik-baik dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, Tuhan limpahkan untuk anak-anaknya. Dan dalam firman Tuhan pagi ini, yang di rumah juga akan mendengar tentang Nuh yang ditemukan oleh kasih karunia Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang rusak, saudara. Tuhan bukan hanya siap menghukum dengan air bah, tapi Tuhan juga siap untuk mencurahkan kasih karunia. Kita buka, saudara, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Oke. Kejadian pasal 6 ayat 8. Dibantu saja Hari ya dari belakang. Ayatnya pendek, saudara. Tetapi kiranya ini pun terjadi dalam hidup kita. Kejadian pasal 6 ayat 8. Yang sudah ketemu katakan amin, saudara. Sudah ya? Tes. Kejadian 6 ayat 8, pendek sekali ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, Tuhan siap menghukum dosa ini, saudara. Tapi ada satu anak Tuhan namanya Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh dipilih, saudara, untuk diselamatkan bukan karena kesempurnaan, kehebatan dia, tapi karena grace-nya Tuhan, anugerahnya Tuhan, saudara. Kebaikan hati Tuhan, Tuhan limpahkan kepada dia. Ketika manusia yang lain siap akan hancur oleh gelombang dosa, dihukum oleh Tuhan, Nuh ditemukan oleh kasih karunia Tuhan. Siapa di antara saudara ingin mendapat kasih karunia Tuhan? Amin, saudara. Setiap kita mungkin ingin ganti ayat yang kita baca ini. Tadi kita baca, jangan tutup dulu Alkitab, saudara. Tadi dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Coba Bapak Ibu ganti kata Nuh dengan nama sendiri. Tetapi, kalau saya, saudara ya, tetapi Hartono Tusin mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Boleh kita ganti dengan nama kita sendiri? Nama Indonesia boleh, Mandarin boleh, Hokkien boleh, apapun nama saudara. Kita ganti ayat ini yuk dengan nama kita. Lalu kita akan renungkan beberapa poin setelahnya. 1, sudah siap, saudara? Kita boleh lupa yang lain, tapi jangan lupa namamu sendiri, saudara. Oke ya, 1, 2, 3. Tetapi Hartono Tusin mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, tidak usah malu sebutin nama sendiri ya, saudara. Kok puhau isu sungkan
nama sendiri. Yuk sekali lagi Bapak Ibu ya, ganti dengan namamu. Contohnya, tetapi Ibu Sarah Halim contohnya mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Esi mendapat kasih karunia di mata. Oke, yuk 1, 2, 3. Tetapi Hartono Tusin mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, kasih karunia ini penting. Dan kita doakan kita dapat setiap hari daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan memberi kita berkat. Yang pertama saudara, seperti yang Nuh alami. Kasih karunia itu, diklik hari, memberi kita arah hidup yang benar. Arah hidup, 1, 2, 3, arah hidup. Saudara, Nuh bukan hanya terima kasih karunia, lalu duduk diam saudara. Tapi kasih karunia Tuhan, Tuhan itu sayang dengan dia. Tuhan peduli dengan dia, Tuhan baik dengan dia, saudara. Tuhan tuntun dia, kasih dia arah apa harus dia buat. Bapak Ibu pernah merasa bingung dalam hidupmu? Pernah rasanya dalam persimpangan hidup, saya harus buat apa ini? Ke kiri atau ke kanan? Pernah Bapak Ibu, atau Bapak Ibu gak pernah merasa bingung ya? Wah, kalau saya sering mengalami kebingungan kadang, mau buat apa? Saya percaya hidup kita beda-beda, tapi pasti pernah mengalami namanya butuh tuntunan. Betul ya? Bagi kita yang kerja, kita butuh tuntunan. Tuhan, lihat kondisi begini, omset gak tercapai seperti target. Gimana ini Tuhan? Lanjut atau tidak lanjut? Lanjutkan usaha ini atau coba usaha baru? Tuhan, kontrakan rumah ini mau lanjut atau stop, cari kontrakan yang lain, atau kami beranikan untuk mulai KPR. Tuhan, saya sudah coba dokter ini, begitu lama gak sembuh, saya perlu coba 2-3 kali Tuhan atau coba dokter baru. Tuhan, saya bingung hadapin anak ini, metode A gak berhasil, B gak berhasil, C gak berhasil, tingkah laku anak saya masih sama. What shall I do? Apa yang saya lakukan Tuhan? Saya bingung. Nah saudara, hidup kita beda-beda. Betul ya Bapak Ibu ya? Umur beda-beda, yang di rumah juga. Tapi saya percaya setiap kita sangat butuh tuntunan Tuhan. Arah daripada Tuhan. Nah Tuhan kita adalah arah, Tuhan yang senang memberikan instruksi yang jelas. Tuhan kita gak suka buat anak-anaknya bingung saudara. Tuhan kita gak suka main di area yang abu-abu, hitam enggak, putih enggak, membuat kita bingung enggak. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan kita senang menuntun, memberikan arah, termasuk kepada Nuh saudara. Nuh berikan perintah untuk apa saudara? Disuruh buat bahtera. Saudara tahu bahtera itu kapal yang besar. Saudara, kalau kita nyebrang dari Palembang dari Lampung ke Jakarta, kita naik kapal feri ya saudara ya. Waktu itu kami waktu liburan ke Bandung juga nyebrang karena bawa kendaraan naik kapal feri. Saudara bisa bayangkan, ada yang Bapak Ibu pernah naik kapal feri Lampung Jakarta, atau kalau saudara ke Bali mungkin dari Banyuwangi saudara nyebrang, atau dari Bangka saudara mungkin dari Palembang juga ada kapal feri. Saudara ada yang pernah ya naik kapal feri? Saudara, kapal feri itu besar. Bahtera Nuh lebih besar lagi saudara ukurannya. Nah Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh, disuruh buat bahtera. Saudara tahu, di zaman itu saudara, membangun bahtera itu bukan hal yang pernah terjadi sebelumnya. Nuh disuruh buat kapal saudara. Dia bingung, untuk apa buat kapal Tuhan? Nanti aku akan menghukum orang yang berdosa ini dengan air bah. Aku akan menurunkan hujan yang besar. Masalahnya saudara, di zaman itu bukan hanya bahtera yang belum pernah terjadi atau dibuat, hujan pun belum pernah terjadi saudara. Saudara bayangin, bingung gak Nuh itu? Tuhan jelaskan nanti akan ada hujan yang besar. Waktu itu belum pernah hujan turun sekalipun saudara. Apalagi air bah, banjir besar gak pernah terjadi. Jadi Nuh ini, waduh Tuhan, belum pernah terjadi ini.
Tapi Tuhan tuntun. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyelamatkan dia. Jadi perintah Tuhan, tuntunan Tuhan bukan mau buat Nuh jadi susah, tapi untuk menyelamatkan dia. Tuhan tuntun dia ke arah yang benar, saudara. Saudara, kasih karunia, next slide, memberi kita arah dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya menyelamatkan kita dari hukuman, tapi hidupmu hari-hari yang penuh kebingungan, Tuhan juga mau selamatkan. Dia mau tuntun kita. Nah, kita buka ayat-ayat kitab yang berikutnya, ayat Alkitab dari Titus pasal 2 Bapak Ibu. Yuk kita buka. Ini agak jarang dibuka Bapak Ibu. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Sudah ketemu? Supaya melibatkan saudara juga, saya tunjuk satu orang untuk baca. Berdiri dan membacakannya bagi kita semua. Boleh saudara? Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Agak repot sedikit karena jarang buka ini kayaknya saudara ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah ketemu, katakan amin. Saya minta satu orang bacakan bagi kita semua. Ade boleh bacakan deh untuk kita. Boleh berdiri deh, suara lantang. Saya minta saudara Ade, Bapak Ade bacakan untuk kita. 1, 2, 3 silakan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Oke, baik, terima kasih Ade. Dikatakan ayat ini apa saudara? Karena kasih karunia Tuhan, sayangnya Tuhan, baiknya Tuhan menyelamatkan manusia. Dia mendidik kita supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Saudara, ayat ini ngomong apa? Kasih Tuhan pengen buat kita sukses saudara. Amin. Kasih Tuhan pengen tuntun kita step by step, satu demi satu, supaya saudara berhasil dalam rumah tanggamu, dalam keuanganmu, dalam relasimu, dalam problemmu. Engkau yang hari ini terjerat dengan problem yang berat, Tuhan ingin tuntun engkau, pulihkan engkau dengan kasih karunia-Nya. Saudara, next slide. Jika kita bingung tentang arah hidup hari ini, kembali ke firman Tuhan, kembali kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya gak bisa baca pikirannya masing-masing. Apalagi yang di rumah nih, online bagaimana bisa baca pikirannya, lebih jauh lagi. Tapi setiap kita mungkin punya pergumulan ya pagi ini. Punya kebingungan. Saudara jangan jauh dari Tuhan. Saya tanya saudara, kalau saudara hidup sedang tidak baik-baik, saudara lebih dekat kepada Tuhan atau lebih jauh daripada Tuhan? Yang mana saudara? Banyak yang berkata mungkin harusnya Pak, banyak masalah lebih dekat kepada Tuhan, betul? Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Punya masalah kadang buat kita malas lagi baca Alkitab, padahal sebelumnya rajin baca. Punya masalah, doa tidak dijawab, jalan keluar belum datang, masalah tampak tidak selesai, membuat kita justru malas berdoa. Mengapa? Mungkin kecewa dengan Tuhan. Masih bingung, Tuhan tuntun tidak dapat jawabannya dari Tuhan. Saudara mulai jauh dari Tuhan. Nah hari ini firman Tuhan mengajak saudara jadi kayak Nuh. Saudara waktu engkau bingung, semakin dekat cari Tuhan. Bingung dengan pekerjaanmu, rumah tanggamu, keuanganmu, apapun masalahmu, engkau harus semakin berdoa cari Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong dari firman-Nya. Jangan tergoda dengan iblis saudara. Jangan tergoda dengan pikiran-pikiran yang instan, yang negatif, buang jauh-jauh. Tapi saudara kayak Nuh, saudara kembali kepada kompas rohani, yaitu Tuhan. Semakin bingung saudara cari Tuhan, karena Dia kompas penuntun arah hidup kita. Saudara, apapun itu walaupun engkau gak mengerti, engkau terus cari Tuhan. Next slide. Kalau apapun yang terjadi, sekalipun aku tidak mengerti, sekalipun secara ukuran dunia juga tidak mengerti, aku akan tetap pada panggilan Tuhan, arah yang benar ini.
Saudara, kadang waktu kita ikut arah yang benar, yang Tuhan minta, bisa ditertawakan orang. Saudara pernah ditertawakan orang? Saudara pernah diejek orang? Saudara pernah disindir orang? Waktu saudara terus berjalan di jalan Tuhan? Tapi karena saudara yakin memang ini arah tuntunan Tuhan yang benar, saudara tetap aja setia. Bayangin saudara, Nuh itu gak pernah lihat Batra sebelumnya, gak pernah lihat hujan, gak pernah lihat air banjir pun gak pernah. Tapi dia tetap aja, ini panggilan Tuhan. Tuhan sayang kepadaku, dia mau selamatin aku. Aku ikut tuntunan Tuhan yang benar ini. Biarin orang gak yakin, gak mengerti, aku ikut tuntunan Tuhan. Karena itu saudara, setiap hari, pagi atau malam, rajin-rajin ya, tanyakan begini, apakah jalan hidupku hari ini sudah seperti yang Tuhan mau atau yang aku mau? Rajin-rajin saudara tanyakan. Waktu kau buat keputusan yang penting dalam hidupmu, mau buat ini benar atau salah di mata Tuhan? Istriku tidak tahu, suamiku tidak tahu, anakku tidak tahu, tanggung jawabku dengan Tuhan. Saudara, tanyakan, ini aku mau atau yang Tuhan mau? Saudara, anak gadis saya yang Elin sekarang sudah duduk 2 SMP saudara. Dia tambah besar. Beda dengan adiknya yang masih kecil. Nah, semakin besar dia, saya bilang begini, satu hal yang papa ajarkan kepada kamu nak, adalah kamu harus semakin pinter bukan nilai, tapi semakin pinter berpikir, apakah yang aku lakukan ini benar atau salah? Kenapa? Papa ini tidak bisa terus tanyain kamu, jagain kamu. Betul nggak saudara? Di sekolah dia dari jam 7 sampai jam 3 lewat. Pulang ke rumah jam 4. Jadi berapa jam dia di sekolah saudara? 7, 5, 8 jam, 9 jam. 8 jam saya nggak bisa lihat hidupnya. Contoh Christine, maminya nggak bisa lihat hidupnya. Dia bisa bebas buat apa aja sekolah. Betul saudara? Ada guru betul, tapi guru kan juga terbatas. Betul saudara? Sementara lingkungan pertemanannya sekolah, mau sekolahnya bayarannya mahal, katanya kurikulumnya bagus. Saudara, itu kembali ke anak. Bagaimana dia takut akan Tuhan atau enggak. Saya selalu ingatkan, papa mama gak bisa selalu liatin kamu. Tapi kamu semakin besar, kamu harus bawa hati tanya Tuhan. Di sekolah, apa yang kamu buat dengan teman, dengan guru, apakah yang aku lakukan ini benar di mata Tuhan? Enaknya nih itu anak pendeta itu, Musa diajarin begitu. Soalnya bukan bicara anak pendeta, tapi anak setiap kita, pergumulan kita. Saudara, satu hari anak kita doakan mungkin kuliah di luar kota, saudara, ada berkat lagi ke luar negeri, saudara, betul? Saudara, saya tanya yang anaknya mau dilepasin begitu, saudara cemas tidak? Anaknya mau, Pak, saya mau kuliah ke luar kota, Pak, saya mau keluar ke luar negeri, dengan catatan dia hidup sendirian di sana. Pak, saya Ibu Erlina ada khawatir kalau anak dilepas, anak cewek lagi, khawatir khawatir. Esi, kalau anakmu cewek one day, satu hari dia udah besar, kayak burung terbang sendiri, lepas tanpa mama, khawatir? Atau aku senang Musa, aku bebas sekarang, wow. Atau kekhawatiran ada? Ada pasti. Setiap kita punya kekhawatiran saudara, gak bisa lagi awasi anak kita, tapi kita doain, dia terus bergumul, apakah yang aku lakukan ini benar di mata Tuhan atau tidak. Bukan cuman anak saudara, tapi engkau, hai para suami, para istri juga, engkau selalu tidak diawasi, punya kebebasan. Tanyakan, apakah yang aku lakukan ini benar di mata Tuhan, dalam tuntunan Tuhan atau tidak. Amin. Semakin kau bingung hari-hari ini, semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang Nuh dapatkan dari kasih karunia Tuhan. Waktu dia ditemukan oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan juga memberi, next slide, memberi kekuatan berdiri di tengah arus zaman. Kekuatan berdiri, 1, 2, 3, kekuatan berdiri. 1, 2, 3, kekuatan berdiri. Apa maksudnya saudara? Bapak Ibu jangan lupa, di sekeliling Nuh itu orang-orang berdosa. Dia ini beda sendirian.
tidak ikut-ikutan dengan mereka. Oh saudara, tidak gampang menjadi seorang yang minoritas di tengah mayoritas yang berbeda. Tapi Nuh dengan anugerah kasih karunia Tuhan, Tuhan kasih dia kekuatan. Next slide saudara. Kasih karunia adalah kekuatan untuk melawan arus. Dan kita tahu saudara, ikan yang hidup itu ikan yang melawan arus. Ikan yang mati, dia ngikut arus, saudara. Kita buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal 15 ayat ke-10. Saya minta satu orang bacakan lagi. Tadi pria, sekarang wanita. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Maria, boleh bacakan tuh kita Maria? 1 Korintus 15 ayat 10. Dengan pelan-pelan dengan suara yang jelas memberkati kita semua. Maria, saudari Maria akan bacakan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Tunggu dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Silakan. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Terima kasih Maria. Kasih karunia Tuhan yang membuat aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, itulah yang jaga aku. Sehingga aku boleh ada sampai hari ini, bahkan di tengah dosa. Bapak Ibu, bagaimana lingkungan hidup kita? Apakah keluarga besar kita semuanya Kristen? Apa lingkungan kerja kita, teman kerja kita semuanya Kristen? Apa lingkungan tetangga kita kiri kanan semuanya Kristen? Apakah lingkungan kongko-kongko, apa nongki kita semuanya Kristen? Kristen pun belum tentu sungguh-sungguh Kristen saudara. Bisa jadi Kristen KTP. Ngakunya Kristen, mulutnya banyak kata-kata kasar hujatan. Kelakuan tidak cocok dengan nama Kristen. Nah, bagaimana waktu saudara di tengah-tengah arus zaman? Seperti Nuh saudara, tidak gampang. Saudara, dia itu satu orang di tengah-tengah kumpulan yang berdosa. Saudara kuat nggak kalau jadi orang seperti itu? Contohnya, kalau di kantor, saudara tidak telat. Semua orang telat saudara. Gampang tidak? Fani gampang tidak Fani? Fani ini anak Tuhan. Kerja jam 8, dia sudah tiba di kantor 8 kurang 10. Teman-teman Fani semuanya 8 lewat 5, 8 lewat 10. Tapi Fani anak Tuhan saudara, dia tidak pernah terlambat. Dicibir oleh temannya, ngapa kau datang cepat nian? Mau cari muka? Mau jilat bos ya? Mau naik pangkat ya? Diejek-ejek. Semua orang telat Fani. Kamu sendirian, tidak pernah telat. Tapi bukan cuma sekali, setiap hari konsisten. Gampang atau tidak Fani? Tidak gampang. Ikut-ikut akhirnya menyerah. Sudahlah, semua orang telat. Kebiasaan. Kira-kira bagaimana Fani? Ngikut atau enggak ikut? Kalau bisa, ikut. Kalau bisa, apa tadi? Kalau bisa tidak ikut, puji Tuhan. Gampang saudara? Ini hanya bicara soal telat. Apalagi contoh yang jelek-jelek Bapak Ibu. Contohnya kalau lingkungan sekitar kita suka ngomongin orang lain yang jelek-jelek. Ibu-ibu kan kalau nunggu anak sekolah jam 7 masuk, jam 11 baru pulang 4 jam. Ada yang jam 12 jadi nongkrong lah di sekolah, ada kerjaan. Di rumah juga ada kerjaan, akhirnya di sekolah nongkrong. Ketemu ibu-ibu yang lain, cerita ini cerita itu, yang jelek-jelek negatif. Kira-kira waktu kita di dalam kumpulan itu saudara, kita ngikut atau enggak? Ikut Mose itu kebetulan aku nak mencurahkan isi hatiku selama ini. Disinilah wadahnya. Di mana lagi aku mencurahkan unek-unekku? Saudara, mencurahkan unek-unek dengan ngomongin yang negatif orang lain itu beda. Nah, waktu kumpulan yang negatif itu saudara, tiba-tiba kita anak Tuhan masuk. Wah, tidak gampang. Kalau Tuhan tidak kuatkan kita, kita bisa jatuh. Ikut-ikutan arus. Nah, bagaimana saudara? Kita ini anak Tuhan dikatakan menjadi garam dan
terang dunia ini. Tapi ujian kesetiaan imanmu waktu engkau berani tampil beda, sekalipun lingkunganmu jahat, sekalipun lingkunganmu berdosa, engkau berdiri teguh apa yang Tuhan mau untukmu Tuhan. Nah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Mungkin di masa lalu saudara, kita punya banyak kegagalan. Tapi Dia beri kita kesempatan untuk memperbaiki di hari ini dan masa depan. Amin. Klik next slide. Saat engkau merasa lemah, ingatlah, Tuhan yang pernah baik di masa lalumu, juga adalah Tuhan yang akan memberi engkau kekuatan untuk hari ini dan untuk masa depan. Tuhan yang pernah menolong engkau kuat, pakai cara Tuhan untuk bisnis, pakai cara Tuhan untuk hubungan, akan menolong engkau di hari ini dan masa depan. Dan berkat Tuhan terus tersedia bagimu di masa depan. Yang penting engkau jangan menoleh dosa. Engkau jangan ikut-ikutan. Saudara, kalau di hari itu Nuh, saudara, ikut-ikut perilaku orang di sekelilingnya. Perilaku orang-orang sekeliling itu benar-benar kalau kita katakan bejat, saudara. Sangat berdosa lingkungan Nuh itu. Kalau dia tergoda, apa yang terjadi ya saudara? Dia ikut binasa. Dan hebatnya Nuh, saudara, dia bukan cuma jaga dirinya, dia juga jaga anaknya, mantunya, istrinya untuk punya kelakuan sama, yaitu hidup takut akan Tuhan, berani tampil beda dengan zamannya. Artinya saudara, ingat, kita jangan egois hanya mikirin dirimu. Engkau punya iman hari ini duduk di gereja datang, amin, puji Tuhan. Tapi kalau suami istrimu belum ke gereja, belum ingat Tuhan, belum cari Tuhan, engkau doakan dia. Saudara masih rajin doakan suami atau istri? Doakan saudara. Supaya jangan cuma saudara yang kuat iman, tapi juga pasanganmu. Terus nurun kemana saudara? Nurun ke anakmu. Saudara, banyak orang tua Kristen, suami Kristen, istri Kristen, sudah sungguh-sungguh takut akan Tuhan, anak pun masih kelakuannya jelek. Ada di perjanjian lama itu saudara. Kita apalagi tidak berdoa, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mau jadi apa anak kita? Nah mari kita mulai saudara, seperti Nuh. Dia jaga imannya karena dia kepala keluarga. Hai para suami, para bapak, engkau kepala keluarga. Engkau harus leading your family. Pimpin keluargamu, pimpin istrimu, pimpin anakmu, pimpin siapapun yang dalam rumahmu untuk punya iman di dalam Tuhan. Sesederhana apa saudara? Ajak mereka ingat dengan Tuhan, minggu ke gereja. Punya banyak kegiatan nanti. Nah, suami itu punya power, you have influence. Kamu punya pengaruh, gunakan itu. Nanti kerjaan yang lain, kita cari Tuhan dulu di gereja. Pimpin, kau punya pengaruh. Setiap malam kau bisa, yuk adain kita doa bersama. Kau punya pengaruh. Kecuali, mohon maaf, kita single parent. Punya pengaruh sebagai seorang istri atau suami single parent. Gunakan pengaruhmu, mimpin keluargamu untuk berdiri dalam kasih karunia Tuhan. Mengapa saudara? Kalau engkau tidak memimpin keluargamu, iblis akan pimpin keluargamu. Betul? Setuju saudara? Iblis dikatakan singa mengaum-ngaum, dia aktif, dia cari celah. Kalau kita nggak siaga memimpin keluarga kita, memimpin anak, cucumu juga di dalam Tuhan, iblis yang akan pimpin dia. Saudara, tidak butuh seminggu untuk menghancurkan hidup anak Tuhan. Engkau lengah sehari saja, hidupnya sudah tidak karuan kemana. Karena itu kita kadang heran ya, dulu dia anak Tuhan. Sekarang kok kaipian berubah. Kelakuannya jelek sekali. Karena kita nggak ketat saudara jaga iman keluarga kita. Nah engkau hai parents, orang tua, suami atau istri, engkau punya power dikasih Tuhan, gunakan itu dengan positif, bimbing keluargamu. Saudara kami di rumah juga demikian. Setiap malam kami ada doa malam. Ada keluarga ada mesbah keluarga, ada apa tuh? Nyanyi, baca Alkitab 15-20 menit. Wah kami tidak punya cukup waktu selama itu saudara. Saudara sering dengar ya mesbah keluarga. Ada yang berhasil lakukan di sini saudara? Mesbah keluarga. Ada yang sebut altar keluarga. Apapun itulah saudara. Ada yang berhasil lakukan itu mesbah keluarga?
Tidak ada satu orang pun saudara. Nggak apa-apa, saya agak turunkan dikit standarnya Bapak Ibu. Ada yang berhasil melakukan setiap hari aja. Cukup family prayer, saudara. Doa keluarga. Sama-sama, jangan dewe-dewean. Ada? Ada? Nggak ada saudara. Tapi dengan firman Tuhan ini saudara harus tahu pentingnya bawa keluarga di dalam Tuhan. Mulai malam ini, semenarik apapun gadget HP-mu, yang di rumah juga dengarkan, sesibuk apapun, engkau yang suami, stopkan mereka. Ambil take 5 minute only, 5 menit aja engkau ambil. Kita stop, doa dulu malam ini sama-sama dengan Tuhan. Soalnya di rumah kami, saya mungkin sudah sharingkan ini sering. Malam ini saya pimpin doa. Tuhan ini amin. Saya itu kasih tahu besok kita mau ngapain, nyebar lagi kesibukan masing-masing. Anak cewek ngapain, istri ngapain, sibuk masing-masing. Tapi ada doa. Setiap malam seperti itu. Saya pergi pelayanan besuk pun saya titip sama Chantau, Christine. Tolong pimpin keluarga kita doa. Saudara, kalau kita nggak kumpul dalam Tuhan hanya untuk doa, kita kadang nggak ada kumpul lagi bersama-sama sepanjang hari. Malam ini, dengerin saudara, malam ini coba, ya, Bapak Latif, ajak Ibu Linda, ajak anak-anak kumpul doa. 5 menit saja. Malah doa kadang nggak sampai 5 menit saudara, 2 menit. Trisnandi ajak Mega doa. Boleh peluk Mukse? Boleh. Rangkul dikit sambil peluk. Ibu Fang, ajak Pak Yakub, ajak Fani. Tak mah drama Koreanya, stop dulu. Kita doa dulu. 5 menit. Yen ajak anak-anak doa. Suami belum bisa ikut, enggak apa-apa. Doa dulu malam. Pak Kris Yudi, Ibu Akim, anak-anak lagi sibuk main game, stop dulu. Matikan screen supaya mereka gak bisa main game Mobile Legends atau segala macam TV, mati lampu kok. Jadi gak bisa semua. Dalam kesunyian malam, nyalakan lilin kok. Berdoa sama-sama. Esi, ajak anakmu berdoa. Pak Kiki sekeluarga juga doa malam. Saudara akan lihat, tapi jangan cuma malam ini gara-gara khotbah, besok cak-cak lupa khotbahnya lupa. Jangan, ini di hadapan Tuhan. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya? Mengapa saudara? Zaman ini ngeri. Saudara sering dengar kan zaman ini ngeri? Gadget ini banyak hancurin hidup anak Tuhan kalau tidak jaga. Bukan yang cuma yang dewasa loh. Anak-anak juga. Anak saya yang kecil, bayangin saudara 3 tahun lebih, Arthur, dia nonton yang, kalau nggak disortir saudara, nonton yang serem-serem. Zombie pak, dia bilang. Wah ya, lalu dia bisa ada adegan-adegan pukul-memukul. Karena itu kita sortir, cari tontonan yang ramah anak saudara, di filter gitu. Itu pun kadang masih tembus kadang-kadang. Agak hati-hati saudara. Nah kalau kita nggak jaga di tengah arus zaman ini, kita nggak minta Tuhan tolong kita, iblis cepatnya masuk saudara. Sampai kita nyesel, aduh habislah, it's too late, terlambat sudah. Saudara yang terakhir yang ketiga, ini ada kalimatnya begini, kasih karunia Tuhan bukan alasan untuk kita menyerah. Apapun kondisimu hari ini, engkau terus melangkah, Tuhan tolong bantu aku. Amin. Yang terakhir saudara, the last one, yang ketiga, kalau hidup dalam kasih karunia Tuhan, itu menjadi kesaksian. Seperti Nuh saudara, dia memberitahu orang sekitarnya, anugerah Tuhan hadir bagiku. Engkau ejek aku, enggak apa-apa, aku tetap akan pegang prinsip firman Tuhan, aku akan tetap taat. Nanti engkau lihat siapa yang diberkati Tuhan, nanti engkau lihat siapa yang sukses pada akhirnya. Sekarang aku belum, tapi kau akan lihat waktu aku jalan dengan Tuhan, aku sukses. Doa-doa, kau pun ikut-ikut nanti juga mau di jalan Tuhan. Saudara, next slide. Dunia mungkin tidak baca Alkitab, tapi dunia baca hidupmu. Ayat terakhir boleh kita buka Bapak Ibu, Matius 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Nah ini bagus sekali ayat ini saudara. Matius pasal 5 ayat
16. Musa minta kesediaan Ibu Lili Yohanes. Nanti boleh bacakan Ibu Lili untuk kita berdiri yang sudah ketemu. Matius pasal 5 ayat 16. Kita dapatkan, Ibu Lili akan bacakan bagi kita semua. Silakan. Pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Terima kasih Ibu Lili. Saudara lihat, bukan supaya mereka melihat Tuhan, bukan. Mereka lihat perbuatanmu. Waktu mereka melihat perbuatanmu, baru mereka memuliakan Tuhan. Tuhan kita tidak kelihatan, saudara. Betul? Tapi yang dia kelihatan adalah wajahmu, perilakumu, sikapmu. Next slide. Biarlah kasih karunia yang kita terima tercermin, saudara, dalam sikap kita, apalagi perkataan kita, dan decision kita, keputusan kita. Saudara banyak ngomong begini, Musa Ming, anggota keluarga saya kalau di gereja sama di rumah itu beda. Maksudnya bagaimana? Ya kalau di depan Musa pasti baiklah dia. Benar enggak? Baik sih memang. Kalau di rumah totally different, berbeda sekali. Bedanya apa? Tambah baik ya? Bukan. Kasar, buruk, kata-katanya, perilakunya, aduh nyakitin hati kami sekeluarga. Saya dengar gitu saudara, kadang-kadang percaya nggak percaya. Seringkali kita saudara, maaf kata saudara, memang kadang bisa beda, depan belakang, bisa cepet-cepet, maaf ya saudara ya, pakai topeng begitu. Tapi kita paling kelihatan jelas itu dari mana saudara? Dari orang terdekat. Di saat itu kita paling kelihatan jelas perilakunya, anak Tuhan atau bukan. Waktu kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita bisa menjadi kesaksian yang bagus atau kesaksian yang jelek bagi orang terdekat. Mereka tidak butuh kata-katamu yang tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mereka lihat perilakumu saudara. Saya baca postingan kalimat yang menarik begini saudara. Bahkan anak-anak, mereka tidak mendengarkan kata-kata. Mereka mencontoh dari yang dilihatnya dan yang diperhatikannya setiap hari. Kalau papa mamanya putar lagu rohani, sambil masak putar lagu rohani, tapi dalam sikap perilakunya kasar, cuek, tidak seturut dengan firman Tuhan, anak akan lebih percaya apa yang dilihatnya. Nah saudara, mari kita bercermin diri. Jangan-jangan orang terdekat kita hari ini kesel dengan kita. Hari ini mungkin berpikir untuk tinggalin kita. Tidak berubah seperti kita harapkan. Mungkin Tuhan lagi nunggu kitanya dulu harus berubah. Dan kalau engkau mau berubah saudara, bagus sih doa. Harus doa ya saudara ya. Tapi juga plus usaha, effort saudara. Anakmu akan lebih respect denganmu, pasanganmu akan lebih respect denganmu, orang tuamu akan lebih respect denganmu. Kalau engkau jangan banyak niat ceramah, berpidato, janji-janji, stop saudara. Tapi engkau sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan. Satu tindakan lebih baik dari 1000 janji. Satu tindakan lebih baik daripada 1000 kata-kata. Nah saudara, Nuh saudara menjadi kesaksian. Dia tidak ceramahi orang di luar. Dia cuma setia saja. Action, lakukan itu seturut maunya Tuhan. Dan hidupnya jadi berkat. Saya berdoa hidup sekeluarga saudara jadi berkat. Dimulai dari dirimu. Pak, hidup saya tidak sempurna. Saya masih banyak cacat celah. Tidak apa-apa saudara. Kita kan lagi berproses ya. Betul ya? Kita belum sempurna, tidak akan sempurna. Tapi kita pelan-pelan semakin dewasa. Nah hari ini kalau kau ingin menjadi kesaksian bagi keluargamu, mulai dari perkara-perkara kecil. Mungkin mulutmu kau atur. Mungkin kebiasaanmu kau atur. Lama-lama doa-doa dia lihat pun dia berubah. Dia berubah. Dia berubah. Saudara, kadang-kadang kita ini ada masalah emosi. Betul saudara? Ada yang saudara pernah tidak terlalu bergumul dengan emosi?
Saudara nilai Muslimimi ini orangnya emosional tidak, saudara? Sekilas saja saudara nilai saya. Esi menilai Pak Pendeta Hartono ini orangnya emosional atau tidak? Kau pikir baik-baik dulu jawabanmu, semoga jangan terlalu cepat. Pikir baik-baik dulu jawabanmu. Apakah Pak Pendeta Hartono ini orangnya emosional atau tidak? Lihat dari gereja, Ida. Oh, itu jawaban yang bagus sekali, Esi. Bagus sekali. Bapak Trisnadi, saya ini sering tanya Trisnadi nih kayaknya ya. Tris, sekilas engkau lihat perawakan di depan ini orang emosional atau tidak? Tidak. Penuh ketenangan, damai sejahtera Tuhan menyertai. Yuming, kita satu komsel Yuming. Sekilas saja engkau lihat. Tidak. 2 cowok, 1 cewek lagi. Ya agak tua lah, Ibu Sarah sekilas lihat. Tidak. Saudara tanya istri saya. Totally different kadang bisa jawabannya. Kadang-kadang bisa berbeda. Saya ini juga orang kadang bisa emosi, saudara. Tapi emosi kan macam-macam, saudara ya. Ada bisa bentuknya teriak, bisa apa? Main tangan, ya. Apalagi saudara? Kata-kata kasar begitu ya. Saudara ada banyak-banyak. Saya saudara, jujurlah ini. Saya juga orangnya emosional. Kalau depan saudara mana boleh saudara. Boleh. Harus tenang. Tapi kita kan manusia saudara. Saya juga bisa emosi. Cuma saya bilang begini. Di rumah anak bisa emosi, istri bisa emosi. Anak yang 3 tahun pun bisa emosi saudara. Nah kadang-kadang mereka ngomong begini, Papa harapin kami kontrol emosi, you do first. Kau lakukan dulu Pak, kontrol emosimu dulu. Saya emosi saudara, saya tidak lempar barang, tidak kata-kata kotor, tidak. Cuman ya kelihatan lah emosi saudara. Kadang-kadang bisa lost control, masih belajar ini orang saudara. Saudara juga masih belajar kadang ya. Nah kalau kita harapin orang rumah kita berubah dulu, start from you, mulai dari dirimu. Saudara, saya dapati betul, waktu saya berubah dulu, masih belajar pelan-pelan, itu menular saudara. Saudara paham? Saudara paham saudara? Itu menular. Mereka pun mulai lihat contoh. Mereka pun mulai ikut-ikutan. Jadi kesaksian yang baik. Saudara, saya terus belajar. Sampai kapan Pak belajarnya? Sampai Tuhan panggil saya. Saya terus belajar mengelola emosi. Anak Tuhan boleh marah, tapi kau marah dengan cara yang sehat. Amin. Kita bukan tidak punya perasaan saudara. Saudara boleh marah, tapi marah dengan cara yang baik, yang sehat, yang membangun. Bukan ngancurin, ngerusak. Waktu itu kau lakukan, kau jadi kesaksian yang baik untuk istrimu, anakmu, temanmu, kekasihmu. Start from you, mulai dari dirimu. Saudara, jangan banyak janji, tapi lakukan hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan ini. Engkau mungkin datang dengan pergumulan yang di rumah juga. Mari buka hati, Tuhan kenal situasimu, kondisimu, Tuhan sayang kepadamu. Dan Tuhan bukan hanya melihat cerita hidupmu, tapi Tuhan pun ingin memberikan kebaikannya, kasih karunia dalam hidupmu. Dia senang mencurahkan hal-hal baik dalam hidupmu. Dia ingin kau mendapatkan tuntunan yang jelas, karena kau sering bingung mungkin hari-hari ini. Dia ingin memberikan engkau makna hidup, saudara. Dia ingin menolong engkau berdiri di tengah tekanan-tekanan yang tidak mudah. Dia ingin memulihkan kehidupanmu. Dia ingin menjadikan engkau berkat bagi sekelilingmu. Mari katakan, Tuhan ini aku. Limpahi aku dengan kasih karuniamu. Seperti Nabi Nuh Tuhan. Aku mau hidup di dalam Tuhan. Aku mau hidupku diberkati oleh Tuhan. Aku mau hidupku jadi garam dan terang. Saudara, mari berdoa pribadi sebentar untuk firman Tuhan ini.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan Nuh itu Tuhan, seorang manusia biasa. Dia tidak sempurna, punya kekurangan. Kami pun juga demikian. Kalau Tuhan bisa pakai hidup Nuh, memulihkan Nuh, mengangkat kehidupannya menjadi berkat, menyelamatkan dia, mencurahkan hal-hal baik dalam kehidupannya, kami percaya itu pun akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, apapun kondisi kami hari ini, kami akan hidup di jalan Tuhan. Kami akan setia kepada Tuhan. Kami akan terus dekat dengan Tuhan. Meminta tuntunan Tuhan, pegang tangan kami. Jangan biarkan kami melangkah di jalan yang berdosa. Dan kami akan melihat, waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan, setia di dalam Tuhan, berkat Tuhan tidak akan jauh dari hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.